Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang metode penelitian hadis yang beranggotakan Lutfita Dian Fitriah dan Nurmalia Dwi Oktavia. Pembahasan kali ini yaitu tentang metode tahrijul hadis, metode penelitian sanad hadis, metode penelitian matan hadis, dan living sunnah. Yang pertama, metode tahrijul hadis. Metode tahrijul hadis, kata at-tahrij menurut bahasa ialah berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Namun pengertian at-tahrij yang digunakan untuk maksud kegiatan penelitian hadis lebih lanjut ialah menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumber yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan. Sebab-sebab perlunya tahrijul hadis. Yang pertama, untuk mengetahui asal-usul riwayat yang akan diteliti. Yang kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti sanad berkualitas dhaif. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan muttabi pada sanad yang diteliti. Macam-macam metode yang dipakai yaitu metode tahrijul hadis binlas atau penelusuran hadis melalui lafal. Ada kalanya hadis yang akan diteliti hanya diketahui sebagai saja matnya. Bila demikian, maka tahrij melalui penulisan lafal mat lebih mudah digunakan. Yang kedua, menggunakan metode tahrijul hadis bil maudu atau penelusuran hadis melalui topik masalah. Metode ini tidak terkait pada bunyi lafal mat hadis, akan tetapi metode ini menggunakan topik permasalahan. Yang kedua, metode penelitian sanad hadis. Sanad atau tarik ialah jalan yang dapat menghubungkan mat hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menetapkan nilai suatu hadis. Suatu hadis dinilai sahih apabila hadis tersebut dinukil dari rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Langkah-langkah kegiatan penelitian sanad hadis. Yang pertama, melakukan al-iktibar, peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenis. Yang kedua, penelitian pribadi periwayat dan metode periwayatnya. Satu, kaidah keaslian sanad sebagai acuan. Benih-benih kaidah kesohihan hadis telah muncul pada zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi. Adapun unsur-unsur kaidah kesalihan hadis adalah sebagai berikut. Sanad hadis bersangkutan harus bersambung mulai dari mahrajnya sampai Nabi. Seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan dabit. Hadis itu sanad dan matnya harus terhindar dari kejanggalan dan cacat. Yang kedua, segi-segi pribadi periwayat, kualitas pribadi periwayat, dan kapasitas intelektual periwayat. Yang ketiga, persambungan sanad yang teliti, lambang-lambang metode periwayatnya, dan yang kedua, hubungan periwayat dengan metode periwayatnya. Yang ketiga, metode penelitian matan hadis. Penelitian matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang pertama, setiap matan harus bersanad.
Tanpa adanya sanad, setiap matan tidak dapat dinyatakan berasal dari Rasulullah. Dalam hal ini penelitian mat sama pentingnya dengan penelitian sanad, akan tetapi ulama hadis menganggap penting melakukan penelitian mat dilakukan setelah penelitian sanad sehingga diketahui kualitas kesahihan hadisnya. Yang kedua, kualitas mat tidak selalu sejalan dengan kualitas sanadnya. Kualitas hadis bervariasi. Ada yang sanadnya sahih tetapi mat dhaif. Ada yang sanadnya dhaif tetapi matnya sahih. Adapun keduanya sama-sama bersifat sahih maupun sama-sama dhaif, suatu hadis baru dinyatakan berkualitas sahih jika sanad dan matnya bersifat sahih. Yang ketiga, kaidah kesahihan matan sebagai acuan. Dalam menentukan sahih atau tidaknya matan, terdapat beberapa tolak ukur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berisi petunjuk yang bersifat targhib. Yang kedua, Nabi menggunakan pernyataan atau ungkapan sesuai dengan kadar intelektual dan keislaman orang yang diajak berbicara. Yang ketiga, ada yang didahului dengan ashab wurudil hadis. Yang keempat, sebagai hadis ada yang telah mansukh. Yang kelima, ada hadis yang erat kaitannya menunjukkan Nabi sebagai manusia biasa dan sebagai utusan Allah. Yang keenam, sebagai hadis berisi hukum dan berisi imbauan. Yang terakhir, living sunnah. Istilah living sunnah atau biasa diartikan dengan sunnah yang hidup adalah istilah yang belakangan muncul pada akhir abad ke-20. Di dalam dunia Islam, istilah ini diperkenalkan oleh seorang pemikir Islam asal Pakistan, yaitu Fazlur Rahman. Ia berpandangan bahwa hadis dan sunnah secara realistis berevolusi secara historis. Pendekatan Fazlur Rahman ini merupakan respon terhadap para orientalis ketika ia berada di barat dan respon terhadap ulama Islam tradisional dan fundamental yang menghujatnya sewaktu ia berada di Pakistan, juga sebagai respon terhadap tokoh Islam modernis. Pemikiran para orientalis tentang teori evolusi direspon oleh Fazlur Rahman. Dalam hal ini, Fazlur Rahman berusaha membangun kembali hubungan interaksi antara ijtihad sahabat generasi awal dengan sunnah Nabi yang melahirkan sunnah yang hidup. Dengan menggendorkan formalisme sunnah atau hadis-hadis amaliyah, maka setiap generasi berkesempatan menghidupkan sunnah Nabi sesuai dengan zamannya, sebagaimana yang diperankan oleh generasi awal kaum muslim. Metodologi yang digunakan dalam memahami isi kandungan hadis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, interpretasi tekstual. Pemahaman tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang diriwayatkan dengan memperhatikan bentuk dan cangkupan makna. Yang kedua, interpretasi intelektual. Dalam memahami sebuah teks, menelaah pemikiran Julia Kristeva, seorang pemikir poststrukturalis Perancis, merupakan hal yang menarik. Ia memperkenalkan istilah intelektualitas sebagai kunci untuk menganalisis sebuah teks. Yang ketiga, interpretasi konstekstual. Noem Muhajir menjelaskan bahwa term konstekstual mengandung 3 pengertian. Yang pertama, sebagai upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan dewasa ini yang umumnya mendesak. Yang kedua, sebagai metode pemahaman yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan yang ketiga, mengandung keterkaitan antara yang sentral dan periferi. Metode penyelesaian pertentangan hadis. Yang pertama ada al-jam'u al-tawfiq. Metode ini adalah metode penyelesaian hadis-hadis yang terkesan bertentangan dengan cara dikompromikan.
Yang kedua, at-tarji'ah. Secara bahasa tarjih berarti mengeluarkan. Konsep ini muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahiriah antara satu dalil dengan dalil yang lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara al-jam'uwal. Yang ketiga, al-taufiq atau kompromi. Tawakuf sebenarnya metode penyelesaian ini dianggap sebagai penyelesaian karena pada dasarnya langkah yang dilakukan ketika ketiga metode penyelesaian sebelumnya tidak terpenuhi. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.